operasi kurikulum 2016 ya, khusus kurikulum 2016. Kalau di grup Bapak lihat ada kurang lebih ada berapa ini peserta grupnya? Ada 6 ya. Ada Farhan, ada Indri Agustina, ada Arya Dila, dan lain-lain. Oke. Ya, jadi meskipun kita nanti pesertanya di kelas sedikit, tidak apa-apa. Kita tetap mulai saja. Intinya yang tidak ikut di kelas ya harus bisa tetap mengikuti apa yang kita bahas di kelas ya. Oke, nah di sini ada beberapa yang masih KKN sepertinya, mungkin bertabrakan dengan kegiatannya Bapak beri toleransi ya. Tapi yang tidak Bapak toleransi ya kalau mereka tidak mengerjakan tugas lah ya. Itu tidak ada toleransi. Tapi kalau untuk kehadiran di Zoom ya Bapak kasih toleransi lah. Karena kegiatan kampus kita juga. Oke, sebelumnya di minggu lalu kita sudah bertemu juga ya di perkuliahan ini. Nah, ini pertemuan kedua. Sebagaimana Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya Bapak sudah menjelaskan ya apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Ya, apa yang saja yang akan kita pelajari. Nah, juga sepertinya ada tugas juga ya di minggu lalu ya. Ada tugas juga. Silahkan jangan lupa dikerjakan bagi yang belum mengerjakan tugas pertemuan 1 ya. Di sini Bapak lihat sudah 4 orang mengerjakan ya. Partisipannya 5. Nah, ini baru 4 orang yang mengerjakan. Ada Indri Agustina sudah, Kurniawan Adi sudah, Farhan dan Andika Akbar Pratama sudah. Ini ada 1 Arya Dila belum mengerjakan. Ya, tolong diingatkan temannya Arya Dila, silahkan diingatkan untuk mengerjakan tugas ya. Kalau tugas tidak mengerjakan, Bapak tidak ada toleransi ya. Oke, ya mengapa tidak ada toleransi ya? Karena kaitannya dengan ini ya, pengukuran penilaian ya. Penilaian seberapa sampainya atau seberapa pahamnya terkait materi yang disampaikan. Kalau dia tidak mengumpulkan tugas, bagaimana bisa dinilai gitu tingkat pemahamannya. Oke, untuk pertemuan hari ini ya, kita di pertemuan di minggu kedua. Terima kasih yang sudah join. Nanti juga Bapak akan upload ya linknya di Vkelas ini, videonya bisa diulang-ulang, bisa ditonton apa yang Bapak sampaikan. Kalau nanti ada yang terlewat atau terlalu cepat ya bisa ditonton ulang. Pada intinya di kelas ini, di minggu kedua ini kita akan membahas mengenai struktur direktori Linux dan juga perintah-perintah dasar dari sistem operasi Linux. Ini suara Bapak terdengar jelas atau enggak nih di sana? Dengar, Pak. Oke, terdengar ya. Ya, nanti kalau misalkan Iya, Pak. putus-putus atau kurang jelas, tolong dikasih tahu ya. Oke, Baik, Pak. ya, mungkin kita langsung saja ya ke struktur direktori Linux. Bapak sambil browsing saja biasanya. Nah, ini Vkelas kita. Nanti materinya juga ini belum Bapak tambahkan di sini. Sudah ada sebenarnya. Di sini kalau kita bicara struktur direktori Linux, nah ini banyak sekali bisa kita lihat di internet ya. Strukturnya seperti apa. Nah, ini ada banyak sekali bisa kalian lihat yang menggambarkan struktur dari direktori Linux ya. Oke, kita coba ini. Salah satunya seperti ini strukturnya. Ada nggak nih? Nah ini ya, oh kecil sekali. Waduh, kecil banget. Ini kali ya.
Mengapa kita mempelajari struktur direktori Linux? Ya, ya tujuannya agar kita tahu nih eh, data-data kita itu ada di mana, instalan kita ada di mana gitu ya. Lalu nanti kita bisa masuk ke folder-folder tersebut dan kita nggak bingung nih, kok ini ada folder nama bin, ada nama sbin gitu ya. Itu maksudnya apa gitu, kita nggak bingung. Oke, nah ini cukup jelas ya. Nah, ini adalah jika kita berbicara tentang struktur direktori Linux, ya, seperti ini. Nah, tadi kalau kalian lihat di Google itu banyak sekali, tapi pada prinsipnya semuanya kurang lebih sama. Nah, yang perlu kita pahami apa nih maksud dari direktori-direktori ini. Jadi kalau Bapak bicara direktori di sini itu ya sama saja dengan folder lah ya. Kalau di sini biasa disebut direktori. Nah, di sini ada yang paling atas ya, ada direktori bernama root ya, dia disimbolkan oleh tanda slash. Nah, ini adalah direktori paling akarnya ya, paling awal. Ini pangkalnya ada di sini. Jadi struktur direktorinya paling atas adalah root ya, paling tinggi. Nah, untuk bisa masuk ke root ini biasanya kita harus memiliki akses sebagai super user atau super admin ya. Atau nanti nama usernya bisa kita katakan tertulis di terminal itu namanya root ya. Nah, ini adalah struktur direktori paling tinggi di sistem operasi Linux. Nah, kemudian di dalam direktori ini akan ada banyak nih direktori-direktori lainnya. Ada bin, ada sbin, ada home, ada usr, ada opt, root, ada tmp, etc, dan lain-lain ya. Nah, ini hanya sebagian, nanti bisa banyak lagi sebenarnya tergantung laptop kita masing-masing ya, tergantung instalan kita. Ini bisa berbeda-beda tapi secara garis besar ini sama. Ada folder bin, sbin, home, dan lain-lain di sini. Nah, ini di sini di bawah direktori-direktori ini juga ada direktori lainnya ya. Dicontohkan di sini di bawah direktori home ada user 1, user 2, user 3 ya. Jadi di home ini dia ada list data user ya, list user ya. Ada contohnya user 1. Jadi kalian nanti kalau punya user, nah ini biasanya ada di sini di bagian home nih, ada user apa saja. Ini bisa dilihat. Nah, nanti user 1 ini memiliki datanya sendiri gitu ya. User 2 memiliki datanya sendiri dan user lainnya. Jadi dalam satu sistem operasi yang kita install itu kita bisa buat user yang banyak. Kalau misalkan komputer tersebut yang akses itu bukan hanya satu orang ya, bukan hanya kita sendiri. Itu kita buatkan user agar mereka tidak mengganggu data-data kita. Itu jadi kita buatkan user, kita batasi dia bisa mengakses apa saja. Nah, ini adalah fungsi dari direktori tersebut. Kalau bin ini biasanya berisikan data-data biner ya. Data biner itu ya 1010. Nah, kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman Java atau C++ ya, atau C. Nah, kalau kita untuk menjadikan dia bisa dijalankan, biasanya kita ubah ke dalam bentuk biner ya. Biner itu adalah bahasa yang dipahami oleh mesin ya, data 1010. Atau mungkin lebih mudahnya kalau di Windows ya data ini exe lah ya. Yang dimaksud ini adalah exe. Nah, ini isinya data-data biner. Begitu juga ini sbin, ini isinya juga data-data biner. Nah, data biner ini fungsinya apa? Ya ini ya berisi yaitu seperti ini ya, program ya atau perintah-perintah Linux nih ada di sini, bin dan sbin. Jadi kalau kalian ingin mencari nanti perintah-perintah Linux ada apa saja, nah ini di dalam sini ada di bin sbin. Atau nanti ada juga di dalam user ini ada bin sbin juga sama. Jadi ini dua folder ini berisi data biner, biner itu exe lah ya, gampangnya. Nah, biasanya kalau kita belajar Java, kita compile dulu dia menjadi biner, baru bisa kita jalankan seperti itu. Begitu juga bahasa C dan C++. Nah, kemudian ada home tadi sudah, ada OPT. Nah, OPT ini biasanya tempat
beberapa software yang kita install itu akan masuk ke sini ya. Sebagian akan masuk ke sini. Lalu nanti ada root, ini apa ini root ini Bapak kurang tahu juga nih. Ada TMP, ada ETC. Nah, ETC ini biasanya berisi konfigurasi. Nanti kalau kita ingin melakukan settingan sistem operasi, mengubah settingan-settingan konfigurasi sistem operasi kita, ini letaknya di sini. Ini ada MNT, ada var. Nah, ini ya, ada var juga. Nah, kalau var ini adalah kalau kita install Apache ya, ini kaitannya dengan website yang kita buat ya. Nah, itu servernya akan terinstall di sini ya. Jadi kalau kita memiliki project website itu kita letakkan di dalam direktori var ini agar bisa kita akses. Atau kalau kalian nanti menginstal server ya, menginstal Apache di server ya, nanti servernya Linux ya biasanya. Nah, itu nanti websitenya itu ya letakkannya di sini. Website yang kita ingin upload ya, itu kita letakkannya di direktori var. Oke, kalau boot ini ya kaitannya dengan booting lah pastinya ya. Nah, itu adalah jika kita berbicara tentang struktur direktori sistem operasi Linux. Oke, kemudian oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya dulu, Pak. Oke, silakan Andika. Nah, tadi itu yang di VAR itu kenapa harus ditaruh di sana ya, Pak? Oke, Jadi terima kurang kasih. jelas tadi saya, Pak. Ya. Ya, kenapa harus ditaruh di situ ya? Jadi mungkin kita masuk aja ke terminal ya. Ini saya buka terminal. Nah, kita coba masuk dulu ya ke sudo su. Nah, sudo su ini adalah cara kita untuk masuk menjadi super user ya. Su ini super user ya. Sudo ini ya perintah untuk itu ya, perintah sebagai super user ya. Nah, tidak semua user bisa melakukan sudo ini. Hanya user yang diizinkan bisa memanggil sudo ini. Ya, jadi kalau ini karena saya ini user utamanya ya. Ini saya user utamanya Kanaya, ini bisa melakukan sudo. Ini sudah saya izinkan untuk sudo. Jadi kalau kita install Linux nanti user awalnya yang saat kita lakukan instalasi biasanya bisa sudo. Tapi kalau kita buat user baru biasanya kita harus izinkan dulu dia agar bisa mengakses sudo. Sudo ini ya akses untuk super admin lah ya. Nah, kali ini saya meminta sudo untuk saya masuk menjadi super user. Nah, itu maksudnya. Saya enter. Nah, ini biasanya diminta password ya. Passwordnya adalah ya saat instalasi pertama kali kita diminta memasukkan password ya. Nah, ini silakan masukkan passwordnya masing-masing. Nah, ini kita lihat sekarang saya sudah masuk sebagai root ya. Nah, root ini artinya ya admin ya, admin paling tinggi. Root. Nah, atau kita sebut super user. Nah, ini kalau ini kan nama usernya Kanaya. Ini bukan admin paling tinggi ya. Masih ada di atasnya yaitu root. Nah, jadi kalau kita sudah masuk sebagai root seperti ini, kita akan bebas melakukan konfigurasi di sistem operasi kita. Jadi kita mau ngoprek-ngoprek, yaitu kita harus pakai root. Nah, ini istilahnya bosnya lah root ini. Oke, nah sekarang sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya, saya coba ngecek nih. Sekarang kita berada di direktori mana. Jadi kalau kita belajar atau nanti kita mengakses server ya, nah itu kita hanya dihadapkan halaman seperti ini, terminal seperti ini saja. Jadi kalau kalian nanti diminta menginstal aplikasi ke server, ya ini kita hanya akan dihadapkan pada terminal seperti ini. Nah, itu harus paham perintah-perintah dasarnya, terutama struktur direktorinya. Nah, untuk memahami itu bagaimana? Nah, kita harus tahu perintahnya. Sekarang saya ingin mengecek, saya sekarang ada di direktori mana nih, atau di folder mana. Itu caranya adalah pwd ya, ada perintah pwd
artinya print working directory. Jadi cetak sekarang saya ada di direktori mana gitu ya. Saya sedang bekerja di direktori mana sekarang. Print working directory. Nah, kalau kita enter, dia akan menampilkan sekarang posisi saya ada di home, ada di Kanaya. Nah, ini sekarang direktori saya adalah Kanaya yang letaknya di dalam direktori home. Tadi kalau kita lihat kan di gambarnya tadi ada direktori home ya. Nah, saya sekarang berada di direktori home, lalu di user saya bernama Kanaya. Nah, saya berarti ada di sini. Misalkan user 1 ini user Kanaya tadi. Nah, sekarang saya berada di direktori ini. Nah, saya sekarang ingin masuk ke direktori home atau ingin masuk ke direktori paling tinggi. Nah, yang paling atas. Gimana caranya? Nah, kita harus tahu juga perintahnya nih. Ada perintah ya, ada perintah yang bernama cd. Nah, cd ini fungsinya adalah change directory ya. Change directory, saya ingin masuk ke direktori apa? Bebas ya, misalkan kali ini saya ingin masuk ke direktori root ya, atau disimbolkan dengan slash. Ya, cd spasi slash atau change directory spasi slash ya, cd spasi slash. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam direktori root ya, atau yang paling tinggi. Bagaimana ngeceknya? Ya kita pwd lagi. Kita cek nih. Oh, sekarang benar nih. Kita sekarang berada di direktori root ya. Nah, ini. Sekarang kita berada di sini. Nah, ini untuk masuk ke sini biasanya nggak semua user bisa ya. Kalau semua user bisa berabe nanti. Bisa diacak-acak gitu. Nah, jadi tidak semua user yang diizinkan bisa masuk sini. Biasanya yang bisa sudo saja. Sudo itu ya akses super user lah ya. Akses root. Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau kan ganti direktor itu harus pakai kodenya aja Pak ya, nggak bisa pakai alfabetnya, nggak bisa pakai variabelnya gitu Pak. Kalau dulu soalnya saya kayaknya dulu seingat saya ada caranya CD itu pakai katanya gitu Pak, kayak pakai root gitu, jadi CD spasi root gitu Pak. Itu beda versi atau emang gimana Pak? Nah, nanti kita coba ya. Jadi kalau tadi Bapak kan masih pakai slash ya. Ya, nah nanti kita Iya Pak. coba. Terima kasih pertanyaannya ya. Tadi kan karena saya ingin masuk ke direktori paling atas dulu nih. Caranya ya tadi cd spasi slash. Ya karena direktori paling atas nggak punya nama root gitu ya. Ada nggak dia cd root gitu? Sepertinya ada juga direktori bernama root ya. Oke, ini ada direktori bernama root ya. Nah, ini berbeda ya. Bukan direktori paling atas ya. Nah, ini kita seharusnya berada di sini. Ya, kita berada di direktori root nih, paling atas. Nah, kalau pertanyaannya tadi kita pakai namanya ya. Ya, kita lihat dulu nama direktori yang kita ingin masuk apa gitu ya. Kita lihat dulu bagaimana menampilkan direktori ya, kita ada perintah namanya ls. ls ya, list, tampilkan direktori apa saja yang ada di bawah direktori root. Nah, ini ada bin, ada cd-rom, ada etc dan lain-lain. Ini ada banyak. Nah, kalau tadi mau pakai kata-kata ya, ini misalkan saya ingin masuk ke direktori var. Nah, tentu saja ini ya, kita gambarkan dulu. Saya ingin masuk ke direktori var. Nah, berarti kita sekarang berada di sini. Ya, kita change direktori slash var gitu ya. Nah, kita coba ya. cd spasi bisa seperti ini ya, slash var gini bisa. Jadi saya ingin masuk ke dalam direktori ini, var. Nah, ini sekarang saya sudah masuk ke direktori var. Atau sebenarnya, nah misalkan saya ingin kembali ya ke direktori sebelumnya, ini ada titik-titik ya. Kalau titik-titik ini artinya direktori sebelumnya.
Kalau titik saja itu direktori saat ini ya. Kalau titik saja berubah nggak? Ya nggak berubah ya. Kita ke direktori saat ini nih. Kalau cd titik, kalau cd titik-titik, kita akan kembali ke direktori sebelumnya. Nah, kali ini kembali ke root lagi. Oke. Bukan sebelumnya ya, kembali ke direktori di atasnya. Gitu ya. Nah ini maksudnya kembali ke direktori di atas ini, cd itu. Nah seperti itu ya, Adi yang dimaksud. Apakah seperti itu yang dimaksud tadi pertanyaannya? Ya, Kurniawan Adi. Bener Pak, kayak gitu Pak. Oh ya, nah, jadi seperti itu ya. Nah oleh karena itu kita harus paham nih struktur direktorinya nih, apa saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita nggak paham ya, kita nggak ngerti, ya kita nggak bisa membayangkan kita mau masuk kemana gitu. Nah tadi kaitannya kalau saya ingin masuk atau pertanyaan Andika tadi ya, kenapa harus ditaruh di var ya? Nah, ini Bapak tunjukkan dulu nih isi direktori var. Di var itu biasanya ada direktori bernama www ini ya. Nah ini tempat kita naruh web kita. Ini www, kita masuk lagi www, kemudian cd. Kita lihat dulu ada apa di www ya. Ada HTML. Nah, kita masuk lagi ke HTML. Lalu kita lihat lagi ada apa lagi di HTML. Nah ini di dalam HTML, di dalam direktori var www HTML saya di sini ada project-project website yang ada di laptop saya. Nah, kenapa letaknya di sini? Ya karena ini kalau kita belajar web pakai itu ya Windows, biasanya kita kan install Apache. Apache itu akan menginstal SAM ya, menginstal XAMPP atau SAM. Nah, itu kita installnya biasanya nanti akan diarahkan ke ada folder bernama htdocs. Nah, ini folder ini ya var www.html ini adalah lokasi ini ya htdocs tadi kalau di Windows. Nah, jadi oleh karena itu kita memerlukan web kita harus kita letakkan di sini. Seperti itu. Tentu saja yang membutuhkan akses server ya. Kalau nggak butuhkan akses server, nah ini di sini kan lokal server. Oke, jadi ini adalah letak lokal servernya, filenya harus taruh di situ. Tapi kalau tidak membutuhkan apa server, ya datanya hanya data HTML saja menggunakan CSS, nah itu bisa ditaruh di luar. Tapi kalau kita mengupload web kita biasanya kan agar bisa diakses dari luar biasanya ada database-nya gitu ya. Nah, itu kita letakkannya di sini, var www.html. Oke, seperti itu ya, Andika. Pertanyaannya, Ya, baik, Pak. ada Paham, Pak. pertanyaan lagi terkait ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Nah, itu ya. Ini Bapak ada Iya. beberapa project web ini, beberapa mahasiswa ya. Ini siapa ini? Uji. Ada Bapak juga menginstal WordPress di localhost dan lain-lain. Nanti kalau kalian menginstal LMS seperti vClass di lokal ini bisa ya. Bisa kalian install di lokal seperti ini. Oke, jadi sebelum kita upload ke hosting ya kita bisa lokal di sini, kita taruh lokal. Nah, itu letaknya di sini. Ya mengapa kita harus belajar ini? Ya karena nanti kita kalau mau taruh di server ya kita hanya berhadapan dengan terminal seperti ini. Nggak akan berhadapan dengan GUI ya. Kalau kita pakai server nanti. Bapak beberapa di sini pernah membuat beberapa website ya, nggak beberapa sih. Masih sedikit 1-2 ya. Salah satunya web KRTI ya, itu Bapak kemarin diminta untuk menginstal ya. Nggak tahu masih aktif nggak web KRTI-nya. KRTI Unila 2020 ya. Nah, ini KRTI Unila ACID, semoga masih aktif.
Oh ya, masih aktif ya. Nah, ini kebetulan Bapak diminta menginstalnya ini sebenarnya pakai WordPress saja sih ini. Karena hanya halaman informasi saja. Jadi agar bisa cepat bisa diakses ya kita pakai WordPress saja. Nah, ini Bapak install ya ini ke server di milik TIK ya, sudah disediakan slotnya. Nah, itu ya untuk menginstalnya ya hanya berhadapan dengan halaman seperti ini. Tidak berhadapan dengan GUI sama sekali. Nah, untuk cara installnya ya di YouTube banyak ya, bagaimana cara mengupload misalkan WordPress. Tapi ya itu, saya masuk ke server, ya, masuk ke server, kemudian saya letakkan di sini projectnya atau websitenya gitu ya. Nah, nanti bisa diakses menggunakan domain ataupun IP publiknya ya. Oke, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus bisa nih menguasai perintah-perintah Linux. Perintah-perintah dasarnya ya terutama. Oke, kemudian apa lagi ya? Tadi sampai mana ya? Direktori sudah, perintah-perintah. Sekarang saya coba ls lagi. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui adalah oke, perintah-perintah dasar Linux ya. Nah, mungkin kita bisa browsing saja di internet banyak sekali perintah-perintah dasar Linux ya. Oh ya, LMS vClass juga itu ya diinstalnya di server ya, caranya ya pakai terminal gini gitu. Sama gitu ya. Oke, perintah dasar Linux. Oke, nah ini bisa kalian browsing di internet banyak sekali. Ini biasanya saya buka ini kenapa? Karena dia tampilannya lebih enak gitu dibaca, itu nyaman gitu ya. Dia fontnya juga enak gitu ya. Nah, tapi ada iklannya nih. Ini nggak disponsori ya. Nah, ini nggak bisa hilang juga nih, nggak apa-apa. Nah, ini ada perintah-perintah dasar Linux yang biasa digunakan. Nah, tadi Bapak sudah menggunakan ini PWD ya, Print Working Directory. Kita berada di direktori mana saat ini. Kemudian CD, ini change directory. Kita ingin masuk ke direktori mana. Tadi Bapak contohkan masuk ke direktori web kita ya, cd, var, www, html sudah dicontohkan. Kemudian ada ls di sini. Ada ls ini untuk menampilkan isi dari direktori saat ini. Kemudian ada cat ini belum ya. Nah, ini yang sudah didemokan tadi ada CP. Oh, CP belum juga. CP ini untuk memindahkan file ya, mengcopy file. Nanti mungkin Bapak contohkan ya. Ada MV ini untuk cut file ya, mengcut atau memindahkan, move, memindahkan file. Biasanya ini ya di cut ya bahasanya. Kalau kita pakai GUI biasanya di cut gitu. Ini MV, ini kemudian ada mkdir ini untuk membuat direktori, make directory ini maksudnya. Ada rmdir, remove directory untuk menghapus folder ya atau menghapus directory. Ada rm dan lain-lain, ini banyak sekali. Rm ini untuk remove ya, remove file bisa. Touch ini untuk membuat file dan juga masih banyak lagi nih, ada 35 bisa kalian pelajari. Nah, yang penting paling nanti ini juga nih yang penting harus kalian tahu, ch-on dan ch-mode. Ini untuk permission terhadap sebuah file, akses terhadap sebuah file. Siapa yang bisa mengakses ini penting. Nah, ini bisa dibaca-baca sendiri dan harus dicoba nih. Minimal ini dikuasai nih. Nah, user add untuk menambahkan user, echo untuk menuliskan sesuatu di layar gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, di mata kuliah ini kalian harus mencoba ini. Nah, nanti juga sepertinya ada tugas nih untuk minggu ini untuk mencoba mendemokan ya. Oke, itu perintah-perintah dasar Linux. Nah, yang perlu kalian tahu mungkin ya, kan perintah-perintahnya fungsinya banyak ya. Yang perlu diketahui adalah ini ya, bagaimana kita mencari tahu cara menggunakan perintah tersebut. Ya, misalkan tadi kan ada CP ya. Misalkan saya belum tahu nih CP ini bagaimana cara menggunakannya.
Nah, di Linux juga sudah disediakan ya, di Ubuntu ini atau di Linux lainnya, distro lainnya juga sama. Untuk mengetahui fungsi dari sebuah perintah Linux, ini kita ada caranya, yaitu man spasi cp. Ya, jadi man ini maksudnya manual ya, tampilkan manual dari perintah cp gitu maksudnya. Kalau kita enter, maka akan ditampilkan panduan ya atau manual dari cp ini. Nah, ini cp namanya, ini copy file dan directory. Nah, ini cara menggunakannya ya, ada source ke arahkan directory. Source-nya ini bisa folder, bisa juga file ya. Ini directory yang dituju. Lalu deskripsinya ada, ini mengcopy source ke destination. Multiple source juga bisa to directory, itu bisa ya. Ada juga di sini ini optionnya ya. Optionnya yang bisa digunakan ini ada A, ini kan ada cp spasi option. Nah, optionnya ini bisa diisi ini -A, ini kalau ingin cms -dr arsif ya, mengarsifkan. Kalau minus attribute only, don't copy file data, just the attributes. Nah, ini adalah option-option yang bisa digunakan. Nah, itu cara membacanya. Lalu untuk keluarnya kita bisa klik Q ya, quiet. Nah, jadi begitu. Kalau kalian bingung dengan cara menggunakan atau ingin tahu secara lengkap fungsi dari CP dan cara menggunakannya, yaitu tadi man CP. Misalkan ada tadi lagi man MV misalkan untuk move. Nah, ini ya cara melihatnya, itu man spasi perintah apa yang ingin kita tahu, manualnya gitu ya. Ada MV spasi strip move, ini untuk rename file ya, untuk merename file ya. Move, oke, jadi bisa memindahkan sekaligus merename file. Jadi selain bisa memindahkan, dia juga bisa rename file juga nih, fungsi move ini. Ini deskripsinya, ini cara menggunakannya. Nah, ini deskripsinya rename spasi source to destination. Ya, merename sebuah data ke nama yang kita inginkan, atau memindahkan juga bisa, memindahkan sesuatu data ke direktori tertentu. Nah, ini optionnya di sini yang bisa diisi. Ini ada -B, -F, ini memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, begitu cara mencari tahu bagaimana cara menggunakan perintah. Oke. Dan ada juga cara sebenarnya, ada CP-H ya, kalau nggak salah, help ya. Oh, nggak bisa. CP minus help. Nah, bisa juga ya. Pakai CP help bisa juga. Sama, isinya sama. Biasanya sama saja ini. Sama seperti tadi ya. Oke, sama. Jadi ada berbagai cara sebenarnya. Nah, itu kita juga harus tahu nih, misalkan kita bingung, ada perintah yang baru. Nah, misalkan kita lihat tadi, Bapak sudah sampaikan bahwasanya perintah-perintah Linux itu sebenarnya sudah ada di sini, di dalam folder bin dan juga sbin. Nah, kita coba lihat ya. Kita masuk ke folder bin, cd spasi bin, atau cd spasi /bin. Oke, tadi pertanyaannya mungkin ada yang pakai slash, ada yang enggak ya. Bapak tadi mencoba. Nah, bedanya ya, kalau direktori itu ada di dalam direktori saat ini, seperti ini misalkan, ya kita bisa langsung cd spasi bin. Ya, tapi kalau direktorinya misalkan ini ya, letaknya misalkan sekarang saya berada di var www. Nah, ini harus pakai slash nih. Misalkan saya di sini, saya ingin masuk ke direktori bin. Bisa nggak? Nah, bisa ya. cd var www gitu ya. Nah, kan saya sekarang berada di sini, di dalam ini ya. Saya ingin masuk ke direktori ini, ya nggak bisa cd spasi bin, gitu, nggak bisa. Nggak bisa, karena bin ini tidak terletak di dalam direktori ini. Nah, untuk masuk ke sini,
Ya kita pakai cd spasi /bin gitu. Nah seperti itulah caranya ya. Oke. Nah, tadi saya ingin menunjukkan bahwasanya perintah-perintah Linux itu sudah ada lengkap, ada di bin dan ada di sbin. Kita coba masuk, kita lihat ya ls bin. Ini tampilkan isi dari direktori bin ini. Nah ini perintah-perintah Linux ada semua di sini, lengkap. Nah kita lihatlah contohnya tadi ada mv ya, kita lihat ada nggak di sini, benar nggak ini lengkap nih. mv ada nggak mv? Oh nggak ada ya. mmm mmm ada vwxyvv. Nah ini ada ya. Nah ini binary ya, biner nih. Move. Ada juga cp, ada juga di sini. Lengkap di sini ada semua. Ini perintah-perintahnya yang bahkan tidak perlu dihafal ya. Bapak juga nggak tahu fungsi semuanya, nggak tahu. Dan kayaknya nggak ada yang hafal deh. Banyak banget. Jadi tipsnya ya pelajari saja yang kita butuhkan. Kita butuh apa ya kita cari. Nah ini ada chon, ada cp ya. Mana cp ada nggak di sini? cp. Nah ini ada. Ini lengkap nih. Ini banyak banget nih. Nah, seperti itu. Saya clear dulu. Oke, saya kembali ke ls-bin lagi. Nah, sama misalkan saya ingin tahu cara penggunaan ppm shadow ini gimana. Ya, ppm shadow. Ya, kita cari aja man spasi ppm shadow. Atau tadi saya sudah copy ya. Manual dari ppm shadow. Ada nggak? Nah, ini ya. Add simulated shadow to a portable pixmap image. Wah, ini untuk gambar ya. Menambahkan bayangan gitu ya. Nah, itu lengkap di sini. Nah, kalau kalian ingin menguasai ya begitulah cara mencari tahu fungsinya lah gitu ya. Kemudian bisa nggak kita lihat isi filenya ya. Misalkan saya ingin lihat perintah mv itu apa sih isinya gitu. Bisa nggak ya? Not a text file. Oh nggak bisa ya karena dia data biner ya. Di bin ya. Nggak bisa kita lihat. Yang bisa dilihat mungkin yang di sini di etc nih, konfigurasi. Nah, di folder konfigurasi ya di sini. Tadi di mana nih? Nah, etc ini Bapak katakan tadi ini isinya konfigurasi. Nah, itu bisa kita lihat ya. Kalau bin tadi kan kita data biner yang 1010 ya. Bahasa mesin ya kita nggak bisa lihat ya. CD etc Bapak lihat. Nah, di sini isinya konfigurasi. Ini kalau nggak salah ini bahasanya pakai bahasa C ya. Kita lihat misalkan DPKG nih. Nah, bisa kita lihat fungsi dari DPKG. Bisa nggak ya? Direktori ya. Oh ini, yang ini aja nih. Oh kelontap lah, kelontap. Ada nggak nih kelontap? Mau kelontap. Nah ini ya, kelontap. Nah ini kalian juga perlu tahu nih konfigurasi untuk perintah. Ini kalau kalian nanti jadi admin sebuah server, ini harus menguasai ini. Kelontap itu untuk apa? Ya ini untuk menjalankan aplikasi secara otomatis ya, atau kita memerintahkan Linux kita misalkan tiap jam 12 malam dia mati, atau tiap seminggu sekali dia update program kemana, mengupdate repository gitu ya, atau mengirimkan data misalkan tiap tanggal 1 dia mengirimkan data apa gitu ke email gitu. Nah ini kita aturnya di sini. Nah ini tadi ya cara melihatnya, konfigurasinya ya ini more, lalu nama
settingannya atau konfigurasi apa yang ingin kita lihat di dalam folder etc tadi. Nah, ini contohnya cron. Nah, ini ya, nanti sebenarnya ada pembahasan khusus, tapi ini sepertinya tidak ada, nggak nanti lupa ya Bapak ya, masuk penjelasan nggak nanti. Nah, ini menjelaskan di sini ada beberapa digit ya. Kalau di ini adalah menyatakan menit, digit pertama ini berapa menit kalau ditulis. Lalu kalau ini berapa jam, ini berapa hari, berapa month, berapa minggu ya, dan lain-lain lah ya. Nah, misalkan ini tiap jam berapa ini ya, 17 ini berarti tiap tiap menit ke berapa ini akan melakukan memanggil atau menjalankan cron tiap jamnya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dipahami juga. Nah, itu adalah isi dari etc ya. Kita bisa lihat konfigurasinya, bisa kita lihat caranya ya tadi. More, lalu konfigurasi apa yang ingin kita lihat tadi kan DPKG ya. Nah, bukan DPKG tadi, cron tab ya. More cron tab, saya ingin tahu settingan cron tabnya itu apa isinya. Nah, ini nanti bisa diedit. Nah, kalau mau ngedit ya tadi ada lagi yang namanya nano cron tab. Nano ini adalah text editor kita ya. Nah, ini kita bisa buka menggunakan text editor. Nah, ini kita bisa rubah-rubah settingannya di sini. Nah, itu adalah nano ya. Atau kita juga bisa gunakan untuk editornya ada Vim biasanya ya. Vim ini text editor ya, seperti Notepad ya. Kita lihat bisa nggak? Nah, ini bisa, sama saja. Bisa sini. Cara keluarnya gimana nih? Quit. Nah, itu ya. Kalau pakai Vim dia quitnya pakai titik 2 ya. Titik 2 lalu quiet. Nah, itu ya. Q. Nah, dia akan keluar. Nah, ini beberapa text editor yang bisa kita gunakan. Ya, nanti kita mungkin akan ada pembahasan terkait cron tab ya, karena ini cukup penting. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sudah bahas struktur direktori Linux dan juga tentang perintah-perintah dasar Linux dan mengetahui bagaimana cara manual ya penggunaan perintah-perintah dasar Linux tersebut. Nah, ini menjadi penting karena agar kita nanti mempelajari materi selanjutnya itu menjadi lebih mudah ya, menjadi nggak bingung nih, ini kok ada perintah ini apa, nah itu tahu nih cara menggunakannya gitu ya. Atau nanti kok ini saya ada di www.html, nah ini saya di mana nih, nggak bingung gitu ya, sudah tahu. Karena kita sudah tahu struktur direktorinya dan juga perintah-perintah dasar Linux. Karena materi-materi selanjutnya nanti seperti melakukan instalasi, nah itu kita tentu sudah bisa cari tahu nih cara menggunakannya. Karena kita sudah tahu strukturnya dan juga kita tahu bagaimana mencari tahu fungsi dari sebuah perintah di sistem operasi Linux. Dan juga kita juga sudah lihat lengkap ya, secara lengkap di mana perintah-perintah Linux tadi kalau kita ingin cari tahu secara lengkapnya ada di sistem operasi kita sendiri ya, ada di folder bin dan sbin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, biasanya Bapak ingin ini nih memberikan, karena ini sudah ada, oh ini ada Indria Agustina ya, selamat datang Indria Agustina. Bapak ingin tanya dulu nih, yang sudah menginstal Linux siapa?
Andika gimana? Sudah? Saya belum, Pak. Sudah, Pak. Farhan sudah? Saya sudah Pak, yang Ubuntu 20.04 Pak. Cuman Ya. lagi ada error di bagian C-nya Pak. Pakai virtual atau gimana? Pakai dual boot, cuman disaranin sama di YouTube itu kalau ngelihat biar lebih aman, yang bagian Windows-nya itu di C-nya itu di scan dulu gitu, biar aman juga untuk boot yang lain. Ya. Tapi belum bisa digunakan berarti Udah bisa Pak, cuman saat ini. buka-buka C-nya Pak. Gimana? Udah bisa dibuka yang yang Linux-nya udah bisa dibuka. Cuman untuk buka-buka direktorinya agak takut Pak, lewat GUI-nya. Oke. Tapi untuk terminalnya udah bisa. Udah Pak. Nah, mencoba yang tadi perintah-perintah tadi bisa ya? Iya Pak. Oke, untuk Adi sudah ya? Saya sudah, Pak. Oke. Indria sudah? Indria Agustin Iya, Pak. sudah menginstal Linux-nya atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Iya. Ini lagi di mana nih posisi Indria? Lagi di luar ya? Lagi kegiatan KKN, Pak. Kegiatan ya? Oke. Iya. Oke. Ya khusus untuk yang KKN ya Bapak ingatkan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya, karena Bapak tidak akan setiap minggu mengingatkan. Ya, jadi Bapak nggak mau nanti di akhir-akhir itu baru minta tugas ya. Jadi silakan tetap mengikut KKN sampai selesai, tapi tugas-tugas itu wajib dikerjakan ya. Kalau tidak mengerjakan tugas ya Bapak tidak ada toleransi ya nanti. Tapi kalau misalkan tidak mematikan kamera boleh, atau misalkan kalau memang tidak memungkinkan boleh tidak hadir juga di Zoom, nggak apa-apa, tapi usahakan hadir. Dan itu bisa Bapak tolerir, tapi untuk tugas-tugas Bapak tidak ini tolerir ya. Kalau tidak mengerjakan, silakan tetap dikerjakan. Jadi cari tahu informasinya, nanti videonya juga Bapak share di Vkelas ya, biar bisa tidak ketinggalan informasi. Oke, biasanya Bapak ini akan membagi menjadi beberapa kelompok ya untuk mempresentasikan ya. Karena di sini untuk Adi bisa presentasikan nanti. Presentasi apa ini, Pak? Ini mendemokan perintah-perintah dasar Linux dan sistem operasinya tadi. Itu kapan, Pak? Sekarang. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Laptopnya di rumah, nggak bawa saya. Oke, berarti silakan ini mungkin untuk Farhan dan Andika. Ini ya, jadi untuk yang nggak bisa, khusus Kurniawan Adi dan Indria Agustina, nanti Bapak beri silakan membuat video presentasi ya, video presentasi ya tadi materi yang Bapak sampaikan hari ini, yaitu menampilkan struktur direktorinya masing-masing dan juga mendemokan beberapa perintah-perintah Linux ya. Misalkan yang Bapak demokan tadi atau yang lain boleh. Nah, khusus untuk Andika dan Farhan ini Bapak persilahkan untuk mendemokan saat ini. Ya mungkin Bapak kasih waktu, bisa ya Farhan? Sebenarnya udah bisa Pak, cuman takut ini Pak ada error gitu, makanya lagi di scan. Scannya belum selesai Pak. Oke, ya gini ya berarti gimana ya? Pak, saya sembari nanya Pak, kalau Ya. untuk di Ubuntu itu nanti rekamannya pakai apa Pak? Rekamannya bisa Iya. pakai banyak sih di Google, bisa cari. Kalau Bapak sendiri pakai Kazam biasanya. Ada aplikasi Kazam, Pak, bernama Kazam, itu bisa digunakan. Atau bisa juga rekam pakai Zoom juga bisa sih. Pakai Zoom direkam bisa juga. Nah, jadi pembagian kelompoknya nanti Adi dengan Indria ya, lalu Farhan dengan Andika, seperti itu.
Oke, itu mengenai tugasnya, karena sebenarnya ini sesi diskusi ya biasanya. Jadi agar kalian tahu ada kendala apa gitu ya nanti saat mempelajari sistem operasi ini. Tapi karena nggak bisa, bingung juga nih Bapak nih. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ya, apapun terkait sistem operasi ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau Andika kendalanya apa nih? Saya kan ada 2 harddisk, Pak. Ya. Nah, jadi saya itu niatnya itu mau di harddisk yang satunya lagi itu. Nah, tapi harddisk yang situ tuh nggak bisa nyambung. Kabelnya nyambung di komputernya itu, di motherboardnya itu. Tapi dia kagak kebaca di komputer saya. Sebelumnya itu dia bisa. Sudah beberapa hari ini saya benerin juga masih belum bisa. Oke, Lagi mau nyoba ganti kabel. mungkin sementara bisa pakai VirtualBox atau VMware dulu ya, Andika ya. Boleh kok. Oh, nggak apa-apa ya, Pak? Iya, Kalau hanya untuk mendemokan perintah-perintahnya saya rasa tidak masalah. Jadi pakai VMware atau VirtualBox dipersilahkan. Iya, itu Pak. Oke. Ya mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi sebenarnya ini ada dua tugas nih. Sebenarnya ada satu tugas individu, tapi karena presentasi di sesi live-nya ini tidak bisa, jadi ada 2 tugas. Pertama tugas kelompok tadi mempresentasikan struktur direktori dan juga perintah-perintah sistem operasi Linux ya. Itu berkelompok ya. Tadi sudah kita bagi kelompoknya. Nanti kalau ada yang tidak hadir hari ini, ya silahkan membuat kelompok lagi atau bergabung dengan salah satu kelompok ini boleh. Nah, tugas individunya sebenarnya sama. Kalau tadi kan kelompok, kalau yang individunya sama. Nah, ini membuat PPT. PPT-nya itu berisi penjelasan tentang struktur direktori Linux dan juga penjelasan atau materi tentang perintah-perintah dasar sistem operasi Linux. Tapi perintah dasarnya itu nanti ada sebanyak 35 buah. Nah, PPT tadi nanti direkam juga, dipresentasikan, direkam ya, dikirimkan ke link yang sudah disediakan. Nah, yang didemokan itu kan tadi ada 35 perintah ya. Yang didemokan minimal 10 perintah gitu ya. Jadi nanti Bapak tulis juga di link Vclass terkait tugasnya apa, dan nanti kalau bingung juga boleh boleh ditanyakan. Intinya ada 2 tugas, ya tugas kelompok yang seharusnya kita hanya presentasi saja di kelas. Tapi kalau sudah presentasi biasanya nggak Bapak kasih tugas lagi. Tapi karena belum, jadi presentasi kelompok. Kemudian yang kedua adalah tugas individu, sama, hanya saja diwajibkan membuat PPT kalau yang untuk individu. Jadi PPT-nya berisi materi hari ini, struktur direktori Linux laptopnya masing-masing dan juga struktur atau perintah-perintah dasar Linux. Sebanyak 35 yang di PPT-nya. Tapi yang didemokan perintahnya hanya 10 saja. Ya nanti secara lengkapnya Bapak tuliskan detail tugasnya ya. Oke. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya. Apakah sudah jelas? Cukup Pak. Cukup ya. Jelas. Oke, baiklah. Bapak harap untuk tugas-tugasnya ya dikerjakan sesuai waktunya ya agar tidak menumpuk ya terutama yang lagi KKN ini. Oke. Silakan Farhan. Bertanya, Ya. absennya pakai password apa ya, Pak? Oh ya, ada passwordnya ya. Iya, Pak. Oke, Bapak lihat dulu absennya. Absennya pakai password. Oh ya, ini passwordnya adalah ya di chat ya. Passwordnya ada di chat. Tinggal di kopas saja.
Oke, silakan mengisi Pak. absen. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya, sudah di copy ya. Silakan di copy dulu sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini. Silakan di copy passwordnya. Oke. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak. Terima kasih Pak.